Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillah الذي أنعمنا بهذا المسجد الشريف والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirindukan dan dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat yang penuh keberkahan ini, kita bersyukur tidak banyak orang yang mendapatkan karunia dalam bentuk lahirnya kerinduan di dalam dirinya terhadap junjungannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita sedang alami barusan, Bapak. Saya berharap Bapak Ibu memahami juga artinya dan ada terjemahannya tadi. Namun sekalipun kita tidak faham artinya, tapi apabila namanya Rasulullah disebutkan, pasti bergetar hati sang penuturnya. Pujian-pujian yang disampaikan kepadanya tadi, mungkin kita belum paham semua artinya. Sekalipun tidak paham, getaran-getaran batin kita itu sangat terasa. Bait terakhir yang membuat kita tadi berdiri, ya, marhaban itu kan. Marhaban ya marhaban, selamat datang. Rohnya Rasulullah hadir bersama kita di sini, Bapak. Subhanallah. Malam ini insyaallah kita melanjutkan perjalanan spiritual kita yang pernah kita mulai pada pembahasan yang lalu. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua di sini, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Alhamdulillah kita semua di sini dengan segala macam kekurangan kita masing-masing, Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama dalam suatu lingkup pencarian. Memang kita tidak sempurna. Bahkan mungkin di antara kita di sini pernah mengoleksi dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil. Tapi niat luhur kita untuk berubah, niat luhur kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepadanya, sesungguhnya sudah lebih dari cukup bagi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Sebesar apapun dosa hambanya, pengampunan Allah jauh lebih besar. Siapa yang akan diampuni Allah kalau bukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya? Siapa yang akan diampuni Tuhan selain orang yang begitu mencintai
kekasihnya. Kita tadi mewujudkan cinta kita, kerinduan kita terhadapnya, merindukan dirinya, merindukan Rasulullah, itu sama dengan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merindukan Allah sama dengan merindukan Rasulnya. Perhatikan pintu mihrab kita di belakang Bapak Ibu sekalian, itu di atas tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa selalu menempel antara Allah dengan Muhammad? Seolah-olah tidak sempurna syahadat kita tanpa menggandengkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sebetulnya Nabi Muhammad? Nanti suatu saat kita akan sampai, ini sudah berjalan kita ini. Kita nanti akan sampai kepada pembahasan Nur Muhammad yang oleh para sufi dan tarekat itu selalu menantikan pembahasan Nur Muhammad ini. Nur Muhammad itu banyak namanya Bapak, istilahnya sering beda-beda. Biasa juga disebut dengan Habibur Rahman, bisa juga dengan Insan Kamil, Nur Muhammad, bisa juga disebutkan Muhammadiyah. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas itu. Tapi hari ini ada ayat yang kita akan tampilkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang selalu kembali kepada aku, kepada Allah maksudnya. Ya Allah, merinding Bapak Ibu sekalian. Siapa yang selalu ikut kepada jalan kebenaran dan siapa kekasihnya Allah? Ayat berikutnya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak memiliki kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Aulia Allah tidak pernah takut mati, aulia Allah tidak pernah sedih. Dia sudah mewakafkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Orang yang memiliki ciri-ciri kewalian Bapak Ibu sudah tidak pernah tersinggung lagi dengan sesama umat manusia. Silahkan jungkir balik menghina aku tidak bergeming sedikit pun, karena fokus perhatianku hanya kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah nggak pernah kecewa lagi. Selamat tinggal kekecewaan. Orang yang kecewa manusia bumi. Kalau orang sudah menjadi manusia langit, tidak akan pernah kecewa. Padahal tergoda untuk kecewa, tergoda untuk tersinggung, tergoda untuk marah. Tidak. Kalau aku marah berarti aku turun ke bawah. Kenapa aku harus turun kalau saya sudah naik seperti ini? Di hadapanku hanya ada Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapanku ada hanya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapanku aku bersama dengan para aulia. Jangan lagi turun ke bawah. Lewatilah seluruh fase-fase ketersinggungan, kekecewaan. Inna waliyallah alladzina nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya perlindunganku ialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.
Sahabat, lebih dalam dari sahabat pernah kita bahas dulu kan Ibu, as-suhbah. As-suhbah itu persahabatan spiritual. Setiap orang nuraninya itu membutuhkan sahabat spiritual. Sekian lama Nabi Musa hidup di atas kekuasaan, kemewahan, popularitas. Kurang populer apa Nabi Musa yang menaklukkan Fir'aun, tapi dia gelisah. Aku mencari sesuatu tapi saya nggak tahu apa yang saya butuhkan. Selalu ada dalam hati aku mencari seseorang. Siapa lagi? Ada istri atau anak? Rasanya bukan. Dia saya cintai tapi sebagai seorang istri. Anak, iya, aku cintai sebagai seorang anak. Orang tua, aku sangat mencintainya sebagai seorang orang tua. Tapi mereka bukan as-suhbah. Aku merindukan sahabat spiritualku. Mungkin tidak lebih dalam dengan cinta kita terhadap orang tua, cinta kita terhadap istri atau suami dan anak. As-suhbah itu punya coupling tersendiri di dalam batin kita. Namanya as-suhbah. Tidak bisa dipenuhi oleh kehadiran orang tua kandung sekalipun. As-suhbah tidak bisa dipenuhi oleh kehadiran istri atau suami sekalipun. Kehadiran as-suhbah, kerinduan coupling as-suhbah untuk terisi ini tidak bisa dipenuhi oleh anak-anak secinta apapun kita terhadapnya. Coupling suhbah dalam batin itu itulah sahabat spiritual kita. Tidak ada hubungan biologisnya, tidak ada hubungan jasa. Tiba-tiba kita merindukan seseorang, tiba-tiba kita mengidolakan sosok figur, tiba-tiba kita teruslah merindukan seorang sosok figur. Kualitas rindu aku terhadapnya beda dengan kualitas kerinduanku terhadap orang tua atau anak atau ibu. Ya. Ada fakultas-fakultas cinta di dalam batin kita. Ada fakultas kerinduan. Tipe-tipe kerinduan itu bermacam-macam Bapak Ibu. Tipe kerinduan kita kepada orang tua lain. Tipe kerinduan kita terhadap istri atau suami lain. Tipe kerinduan kita terhadap anak atau cucu lain. Tipe kerinduan kita juga terhadap Allah Subhanahu wa taala lain. Tapi tipe kerinduan kita terhadap as-suhbah juga lain. Fakultas-fakultas kerinduan ini sudah penuh kecuali satu, as-suhbah. Karena itu Ibu Bapak, carilah suhbah, carilah sahabat spiritual ini. Ya. Sahabat spiritual itu tidak mesti harus orang hidup. Jika roh mencari sahabat, tidak membedakan roh yang badannya masih hidup atau roh yang badannya sudah hancur. Roh tidak pernah hancur. Roh kita pun tidak akan pernah hancur. Bahkan, mohon maaf Bapak, persahabatan kita dengan roh yang sudah wafat tidak akan pernah menyakiti hati kita lagi. Tapi persahabatan kita dengan pemilik roh yang badannya masih hidup, hari ini baik, besok berubah.
persahabatan kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya akan senantiasa memberikan energi positif. Nabi tidak pernah memberikan lagi energi negatif terhadap diri kita. Inilah hebatnya persahabatan spiritual dengan roh yang sudah pergi. Tidak akan pernah terungkap memberikan beban energi negatif, tapi mereka hanya bisa memberikan energi positif. Karena itu Bapak Ibu, ada caranya mencari dan menemukan sahabat spiritual yang badannya masih hidup, dan ada juga caranya bagaimana bersahabat dengan roh yang badannya sudah wafat. Dan itu bisa kita mengumpulkan sahabat-sahabat itu. Dalam waktu bersamaan kita bisa menghadirkan sahabat spiritual kita yang masih hidup, dan juga sekaligus sahabat spiritual kita yang sudah wafat. Bahkan secara fisik tidak pernah berjumpa sekalipun, tetapi persahabatan itu akan lengket menyatu. Ibu, bapak, dan kita semua tidak pernah menjumpai Rasulullah secara langsung. Kalaupun ada, hanya melalui mimpi. Mimpi memang itu benar, tetapi meskipun kita tidak pernah menjumpai wajahnya Nabi langsung, akan tetapi kerinduan itu tidak kalah dengan rindunya kita terhadap orang-orang yang masih hidup. Jangan-jangan namanya orang yang sudah wafat jauh lebih sering atau jauh lebih banyak kita ungkapkan, sebutkan namanya ketimbang orang yang masih hidup. Jujur saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa nama yang paling banyak disebutkan setiap hari, setiap malam? Siapa, Bu? Kalau Bapak Ibu sholat, apalagi sholat sunat, berapa kali kita panggil namanya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu tidak pernah menjadi orang ketiga di dalam sholat. Ketika kita sholat, Nabi Muhammad SAW itu selalu menjadi orang kedua. Bagaimana tahiyatnya Ibu, Bapak? Assalamu alaihi atau assalamu alaika? Kalau assalamu alaihi, Nabi Muhammad orang ketiga. Salam sejahtera untuknya. Untuknya orang kedua atau orang ketiga? Orang ketiga. Pernah nggak bertasyahud assalamu alaihi ayyuhan nabi? Enggak kan? Selalu kita mengucapkan assalamu alaika, salam sejahtera untukmu wahai junjungan, wahai kekasih, wahai pujaan hatiku. Assalamu alaika ayyuhan nabi. An-nabi di situ alif ma'rifah, wahai nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah, dan kasih sayangnya Allah tercurah untukmu. Berarti Nabi Muhammad itu modal salah seorang di antara sahabat spiritual kita, Bapak Ibu. Sebagai sahabat spiritual, boleh nggak kita curhat terhadapnya? Roh tidak pernah mati. Apalagi rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya roh yang paling aktif adalah rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang menyebutkan namaku, siapa yang berselawat terhadapku, aku tahu dan aku pasti tahu, dan aku akan merekam, bukan lagi mencatat, dan nanti aku akan memberikan pembelaan atau syafaat pada hari tidak ada lagi yang sanggup melakukan pembelaan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tadi kita memanggil-manggil, tidak hanya dalam bentuk syahadat, tapi kita melakukan apa yang disebut dengan samaan atau biasa disebut simaan. Simaan itu sudah menjadi bahasa Indonesia sebetulnya. Simak, menyimak. Menyimak itu sebetulnya mendengarkan dengan telinga spiritual, mendengarkan dengan telinga batin, Bapak Ibu. Mata itu dua macam, ada mata lahiriah, ada mata batin. Telinga juga ada telinga lahiriah, ada telinga batin. Menyimak itu artinya mendengarkan dengan telinga batin. Bahasa Arab itu artinya simaan. Kan kalau kita simaan Quran kan, Ustadz Amin atau imam kita membacakan, kita melakukan simak. Simak artinya melakukan pendengaran spiritual terhadap bacaan ayat. Saya pernah jelaskan dulu kan Ibu, lubang keimanan yang paling lebar itu sebetulnya bukan mata Bapak Ibu, telinga. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Belajar terhadap Al-Qur'an itu apa yang paling pertama, apa yang paling nomor satu, panca indera mana yang paling berpengaruh ketika kita belajar Quran? Ya. Kita mengatakan mata kan? Kalau qara'ah membaca. Bagaimana memahami bacaan? Apakah mata atau mendengar? Memahami bacaan, Quran itu kan bacaan Bapak Ibu ya, bukan kitabah. Saya ingin tanya kita semua, memahami bacaan Quran, apa namanya itu, tuturan firman, memahami Quran bacaan, apa yang kita gunakan, mata atau pendengaran? Pendengaran. Selama ini kita keliru, lebih banyak kita pakai mata, padahal Quran artinya bacaan. Bacaan itu yang dipakai untuk menangkapnya mata atau pendengaran? Pendengaran. Dan pendengaran ini yang paling pertama aktif di antara seluruh panca indera kita. Yang paling senior itu adalah telinga Bapak Ibu. Yang lainnya itu adik, mata belakangan. Telinga ini semenjak janin itu sudah aktif, mata belum. Bahkan seminggu setelah kita keluar dari rahim ibu, mata membelalak. Masih melihat enggak? Enggak. Hei, jangan ribut, ada bayi yang baru lahir. Mendengar enggak? Mendengar. Bahkan panca indera yang paling pertama berkenalan dengan Allah siapa? Telinga Bapak. Sebelum kita keluar dari bumi, dites. Alastu birabikum? Qalu bala. Mau enggak engkau percaya terhadap aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban kita di janin itu? Bala. Ini buktinya bahwa pendengaran itu paling senior di antara seluruh panca indera yang kita miliki. Quran itu bacaan. Alat pemahaman yang paling nomor satu adalah telinga. Quran bacaan, bacaan itu pendengaran. Kalau Quran itu adalah tulisan, maka alat panca indera yang digunakan adalah mata. Nah, lebih sering mana disebutkan Al-Quran atau Alkitab? Quran. Jadi Bapak Ibu, telinga inilah yang paling sensitif seharusnya.
tapi telinga ini budek. Telinga lahiriahnya sangat peka, tapi telinga batinnya budek. Padahal dalam Quran yang selalu dinomorsatukan untuk kita pertajam, kita training, kita latih pendengaran. Berkali-kali Al-Quran menyebutkan panca indera, selalu konsisten yang paling pertama disebutkan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra. Sesungguhnya pendengaran, ya kan, persatu. Wal basara penglihatan, wal fuada hati. Kullu ulaika keseluruhannya itu anhu mas'ula dimintai pertanggungjawabannya. Nah, malam Jumat ini Bapak Ibu sekalian enak sekali dipakai untuk belajar yang sifatnya sofistik tasawuf. Maka itu kita pindah dari malam Selasa ke malam Jumat Bapak Ibu. Saya memang yang minta, karena dulu kan memang malam Jumat tasawuf, ya, malam Senin materi lain, ya, husnul khatim. Nah sekarang kita kembali malam Jumat. Saya juga meminta sekali sebulan minimum kita juga melatih simaan kita. Melatih simaan ini artinya bisa dengan cara tadarrusan kita simaan. Tadi Ustadz Amin dan Ustadz Imam kita yang lain membacakan, lantas kita melihat di atas atau dibaca Quran. Itu simaan. Bukan melatih mata di situ sebetulnya, melatih pendengaran. Simaan itu dari kata sam'un, pendengaran. Orang yang tidak pernah melatih pendengaran batinnya, ya, dia tidak akan sensitif. Tapi orang yang selalu melatih telinga batinnya, dia bisa mendengarkan pohon-pohon itu bertasbih. Suara-suara burung malam, serangga malam, jangkrik, kalau kita ke puncak itu kan ada suara-suara berjamaah serangga itu kan yang bertengger di pohon-pohon itu nggak mungkin satu ekor, itu mungkin ratusan bahkan ribuan. Itu satu komando, itu tasbihnya mereka. Begitu berhenti, total berhenti. Kenapa? Imamnya berhenti. Likulli umamin nabiyun. Setiap satu komunitas itu ada nabi Bapak Ibu. Bukan cuma manusia yang punya nabi, binatang pun punya nabi. Wa auhayna ilan nahl, kami wahyukan kepada lebah. Pemimpin suatu komunitas itu biasa diberi gelar an-nabi. An-nabi itu dari bahasa Arab naba'ah, berita. An-nabi pembawa berita, al-amba. Ya. Dalam Quran itu kami wahyukan kepada lebah. Penelitian biologi membuktikan bahwa memang lebah itu suatu komunitas yang sangat rapi. Tidak sembarangan Allah menyebut nama surah. Pasti binatang itu punya kelebihan. Kelebihannya lebah apa Bapak Ibu? Ya, Profesor Dr. Haji Andi Mapatoba disertasinya tentang lebah madu. Luar biasa. Strukturnya 3. Ada yang paling tinggi, ratu lebah. Kelas menengah yang mengawal sarang ratu itu
tugasnya bukan mencari madu makan, enggak, mengawal ratu. Yang jutaan atau yang ribuan jumlahnya itu, itulah kelas pekerja. Madu yang cari lebah yang mencari madu itu bisa berterbangan 12 km jauhnya dari sarang mencari sari-sari madu, setor ke sarangnya tuh. Nanti di situ satpam yang mengawal, awas loh jangan coba-coba ada yang mendekati, aku bisa ngamuk. Tapi di situ ada ratunya yang memimpin jenis betinanya. Yang kelas pekerja ini hanya hidupnya satu musim, ya, hanya 3 minggu. Yang bertengger di sekitar sarang itu 3 bulan, tapi ratu lebahnya adalah 3 tahun. Ini disertasi. Di Jerman, rumah sakit lebah madu, madunya obat, sengatan lebahnya obat, sarang madunya juga obat. Masya Allah. Maka itu disebut surah An-Nahl, surah lebah madu. Dan kami wahyukan kepada lebah. Dalam kitab-kitab kuning ada yang satu judul yang disebut dengan Nubuwatul Bahaim, wacana tentang kenabian binatang. Dalam Quran juga ada nabinya semut, ya. Dalam ayatnya ada idz qalatin namlatu udkhulu masakin, bersabdalah, ya, an-namlah. An-namlah itu pimpinannya semut, menyampaikan kepada masyarakatnya, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangnya, sebentar lagi pasukannya Nabi Sulaiman akan lewat, nanti kamu keinjak. An-Nabi orang yang membawa berita, pimpinan itu yang membawakan informasi kepada rakyatnya, itu bahasa Arabnya An-Nabi, tokoh pembawa berita. Nabi Muhammad disebut Nabi, tokoh pembawa berita. Berita apa? Quran. Ada surah Al-Ankabut, laba-laba. Coba. Ada burung hudhud, maka berkatalah pemimpin hudhud. Ya. Dalam ayat juga di situ kan setiap umat itu ada nabinya. Umat artinya apa? Community. Serangga, komunitas serangga itu juga umat. Nah, setiap umat ada nabinya. Likulli ummatin nabiyya. Setiap satu umat itu punya nabi. Jadi binatang pun juga mempunyai nabi, Bapak Ibu. Yang mengatakan bukan saya. Kitab-kitab kuning, kitab tafsir, bahkan Quran. Persahabatan spiritual itu, Bapak Ibu, tidak terbatasi apakah itu binatang, apakah itu pohon, apakah itu kucing, apakah itu malaikat. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah mampu bersahabat dengan saudara semakhluknya. Ada ibu kan punya sahabat dengan kucing, ada yang bersahabat dengan anjing, ada yang bersahabat dengan burung-burung piaraan. Tahu kalau tuan nyonyanya datang. Ada yang bersahabat dengan pohon anggreknya, pohon palangnya. Ada yang bersahabat dengan jin. Ada yang bersahabat dengan malaikatnya. Ada yang bersahabat dengan roh para walinya. Ada yang bersahabat dengan nabinya. Kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di antara kita di sini ada yang langganan
seringkali didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan mistik loh. Ini hadis Bukhari Muslim. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah pasti yakin bahwa hadis Sahihul Bukhari itu paling sahih setelah Al-Quran. Apa yang saya kemukakan tadi ini adalah Sahih Bukhari. Nah, tadi kita pembacaan sirah itu sima'an, latihan untuk mempertajam telinga batin kita. Seandainya kita punya telinga seperti Nabi, maka kita bisa mendengarkan suara-suara alam gaib. Nabi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, di pinggir kuburan Baqi. Sahabat duluan, mana Nabi? Oh, mana Nabi? Oh ya, dia berhenti. Kenapa jongkok di samping kuburan baru? Sahabatnya balik, ya Rasulullah, kenapa berhenti di sini? Sambil tenang, Nabi, apakah engkau tidak mendengarkan kawan kita dibawa makam ini, makam baru ini, menjerit kesakitan? Kaget sahabat. Kenapa Rasulullah? Kedua pemilik makam ini disiksa. Siapa ini? Oh iya, pemuda di kampung ini ya Rasulullah. Itu di makam Baqi. Ini hadis Bapak. Kenapa disiksa ya Rasulullah? Makam ini, pemuda yang ada di bawahnya disiksa lantaran tidak bersih ketika ia kencing. Nanti kita akan bahas babut tahara dalam perspektif tasawuf Bapak Ibu. Hati-hati tetesan kencing terakhir. Maka itu para ulama kalangan apalagi sufi agak lama itu di kamar mandi. Dia tidak ingin terbebani dengan tetesan terakhir. Najis tuh. Kadang-kadang kan kita kecepatan, mungkin masih menetes tuh, karena perasaan kita sudah enggak, padahal ternyata masih. Kenali tetesan terakhirnya Bapak Ibu. Karena kalau enggak dikenali, maka itu nanti akan menodai pakaian dalam, percuma sholat. Kita perlu bersih, hati-hati. Nah, dihubungkan dengan hadis tadi, pemuda ini disiksa karena tidak bersih pada saat buang air. Sedangkan pemuda ini disiksa karena provokator, senang sekali melihat orang lain tersungkur, jatuh, tapi sedih sekali melihat orang lain bahagia. Itu disiksa. Telinganya Nabi mampu mendengarkan rintihan orang di bawah batu. Dalam hadis Nabi, sejumlah binatang diberi kemampuan untuk mendengarkan suara-suara alam kubur, termasuk ayam Bapak Ibu. Atau kama qala Nabi SAW, ayam itu juga diberi kemampuan untuk mendengarkan jeritan tangisnya penghuni kubur itu. Nah, ayam itu punya kelebihan. Dulu masih di kampung, kita memelihara ayam. Jam sekian, misalnya jam 4, nggak tahu dia nggak pakai beker itu kan, pokoknya bunyi itu ayam jantan itu bersahut-sahutan itu jam 4. Itu apa arti bunyinya itu Bapak Ibu sekalian? Nggak mungkin tanpa punya makna itu. Ya. Jangan-jangan azan subuh. Coba. Kalau telinga kita itu sensitif Bapak Ibu, kita bisa mendengarkan suara-suara batin seseorang.
hadis. Tiba-tiba Rasulullah kaget, wih, coba pasir itu juga bertasbih. Bertasbih. Karena masjidnya Nabi itu kan pasir, Bapak Ibu. Bukan pasir halus, pasir kasar. Ya, batu-batu kecil gitu. Satu saat ada pemuda pedalaman datang, kencing di belakang situ, kencing berdiri di dalam masjid. Sahabat menghunus pedangnya mau membunuh, menghina masjid. Kata Nabi, jangan, orang kampung primitif seperti itu emang kebiasaannya dimanapun kencing. Lalu Nabi dalam hadis itu ke belakang menimbun bekas kencing pemuda pedalaman itu dengan pasir. Itu riwayat sahih. Berarti masjidnya Nabi nggak pakai karpet tebal seperti kita. Ya, dia timbun kencingnya pada dalam orang primitif itu di belakang. Nabi memungut 7 butir pasir, ditaruh di atas tangannya, mana telapak tangannya Utsman? Nih, 7 pasir ini. Coba ini berzikir nih. Nggak dengar. Coba dekatkan di telinganya. Maka Utsman mengatakan, oh iya ya, saya mendengarkan zikirnya pasir. Suaranya mirip dengan suara lebah. Apa iya? Mana tangannya Ali? Sayyidina Ali. Ini, coba dengar. Oh iya ya. Umar mana? 7 butir itu berzikir. Batul. Tapi telinganya siapa yang mendengar? Apakah telinga kita mampu mendengarkan zikirnya pasir? Orang yang diberikan telinga istimewa, telinga batin yang tajam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat takjub mendengarkan deru ombak di laut itu ternyata tidak lain adalah takbirnya laut itu. Gemercik air sungai ternyata itu tasbihnya air itu. Telinga batin ini, gesekan dedaunan yang ditiup angin, dia akan memahami bahwa itu bukan gesekan biasa, itu ada maknanya, itu Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang punya telinga batin sensitif itu, apapun yang dia dengar sesungguhnya membentuk suara-suara panggilan terhadap Tuhan. Jangan-jangan kita kalah. Teriakan kita selama ini bukan memanggil Allah, bukan berselawat kepada Nabi, macam-macam, teriak-teriak gitu. Bapak Ibu sekalian, lihatlah Rasulullah bersabda, barang siapa menyakiti kekasihku, berarti Nabi Muhammad punya kekasih, berarti ia telah menghalalkan permusuhanku. Memusuhi kekasih Nabi sama dengan memusuhi aku. Ada hadis Nabi yang lain, tiba-tiba Nabi menangis. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku nggak tahu, tiba-tiba aku teringat kekasihku. Nah itu dia, Habibi. Kata sahabat, bukankah kami semua ini adalah kekasihmu? Bukan. Kaget sahabat. Kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Penasaran, siapa kekasihmu? Kekasihku ialah mereka yang akan hidup jauh dari pusat kelahiranku dan akan hidup dalam kurun waktu jauh dari waktu kelahiranku. Jangan-jangan kekasihnya Nabi itu jamaah Sunda Kelapa. Geografis yang paling jauh dari tanah Mekah itu Indonesia itu Bapak. Berapa jam terbang? Orang Mesir itu cuma 2 jam terbang nyampe, nggak cukup malah. Meskipun paling jauh, tapi daftar tunggu yang paling tinggi sekarang ini Indonesia. Nggak mau kalah tuh. Jamaah haji itu
hampir 1/4 sekarang ini itu dari Indonesia. Berarti orang yang tergila-gila dengan kota Mekah, dengan Nabi Muhammad, dengan Ka'bah dan sebagainya, itu orang Indonesia. Nah sekarang Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyakiti kekasihku, nah jangan ada yang coba-coba menyakiti perasaan jamaah Sunda Kelapa ini, kekasihnya Nabi ini kan. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, tapi ini ya kekasih Allah di situ ya, berarti ia telah menghalalkan permusuhanku. Allah pun juga, karena kalau apa yang dicintai Nabi itu juga yang dicintai Allah, apa yang dibenci Nabi itu juga yang dibenci Allah. Seorang hamba yang mendekatkan kepadaku, kepada Allah maksudnya, tidak cukup hanya dengan melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan, ia harus mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnat sampai aku mencintainya. Jadi kalau hanya dengan fardu tidak ekstra, maka itu kita tidak akan memperoleh keistimewaan. Makanya itu jangan memandang enteng sunat. Ibnu Athaillah pernah mengatakan, tidak lagi mengatakan kewajiban tapi ketaatan. Kalau ketaatan termasuk sunat wajib menyatu di situ. Tapi kalau kewajiban masih ada sunatnya, atau sunat masih ada kewajiban. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah memisahkan antara wajib dan sunat. Sama-sama persembahan kepada Allah kok. Itu dia. Tiadalah perbuatan yang memberatkanku seperti kebimbanganku ketika mencabut roh hambaku yang beriman. Jadi Allah pun juga ketika menyaksikan hambanya itu dicabut, Nabi juga, Allah itu juga merasa terharu, sedih. Ya, tapi apa boleh buat, memang harus seperti itu. Karena ia tidak suka mati dan aku pun tidak mau menyakitinya, padahal ia harus mati. Ini hadis riwayat Ahmad itu hadisnya sahih, apalagi di backup dengan hadis Tirmizi, itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, siapa yang menjadi kekasihnya Nabi itu juga kekasihnya Allah. Disinilah kita sebut dengan Habibur Rahman. Mohon waktu sebentar lagi, Bu. Kekasih Tuhan atau Habibur Rahman biasa juga diistilahkan dengan wali atau ahli hakikat. Ya. Habibur Rahman, kalau kita datang ke Mekah kan sering diistilahkan Duyufur Rahman, ya kan? Jamaah haji itu disebut Duyufur Rahman, tamunya Sang Maha Pengasih. Nah, ini ada Habibur Rahman, kekasihnya yang Maha Pengasih. Siapa itu? Adalah insya Allah para aulia dan insya Allah pengikutnya para aulia. Semoga kita semuanya juga masuk Habibur Rahman. Ialah orang-orang yang selalu mencintai Tuhan, mencintai seluruh makhluknya, taat dan istiqamah beribadah dengan khusyuk dan tulus, takut kepada Allah dan menjaga diri dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa yang besar. Itulah Habibur Rahman. Ciri-cirinya Habibur Rahman tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Habibur Rahman. Dia enggak pernah menepuk dada, lihat nih aku wali, lihat nih aku sufi, lihat nih aku kekasihnya Allah. Dia berusaha menyembunyikan diri supaya tidak ada orang yang tahu kelebihannya. Enggak pernah memamerkan ahli salat tahajud, takut nanti dipuji, terlena, itu hijab. Nah, yang kedua, tidak menyenangi dunia dan akhirat, karena segenap kesenangannya sudah tersedot hanya kepada Allah. Kalau kita kan sering mengatakan, wah, saya nggak mau bersahabat dengan itu, cinta dunianya terlalu kuat, aku mau dengan si B, cinta akhiratnya lebih kuat, biar aku ikut. Nah, Habibur Rahman, apa sih bedanya dunia dan akhirat? Sama-sama makhluk, iya kan? Aku mencintai Sang Pencipta para makhluk,
Sang pencipta dunia, sang pencipta akhirat, sang pencipta neraka, sang pencipta surga. Tuh. Perbuatannya selalu bernilai ibadah. Kenapa? Selalu luhur. Ya. Harum dan cerah di dalam masyarakat. Namanya selalu harum. Wajahnya selalu cerah dan mencerahkan. Energi positif ditebarkan kemana-mana. Di mana dia ada, di situ dia mengesankan, di situ dia menciptakan kenangan. Itulah Habibur Rahman. Selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah nganggur. Semakin macet jalanan, semakin bersyukur. Alhamdulillah, aku bisa menyelesaikan wirid asyifa saya di mobil. Aku bisa menyelesaikan 1 juz di tengah kemacetan. Aku bisa berdoa khusyuk. Mobilku gua Hiraku, mobilku gua Kahfiku, mobilku Ka'batullah, mobilku masjidku. Itu dia. Subhanallah. Si panjang Bapak Ibu. Jadi nanti kita lanjutkan. Mari kita mohon kepada Allah malam Jumat ini. Satu titipan yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Salah seorang hamba Allah yang sangat aktif di Masjid Sunda Kelapa ini, kita sudah waktunya untuk pertama, selain mendoakan, kita doakan mana yang terbaik, semoga Allah memberikan terhadapnya. Apa yang terbaik di mata Allah kita mohonkan supaya diberikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, saya mohon supaya hamba Tuhan itu kita maafkan seluruh kekhilafan, mungkin ada dosa yang pernah dilakukan. Siapa yang bersangkutan itu ialah orang tua kita, Bapak Haji Saiful Hamid, yang sedang terbaring di rumah sakit. Mari kita mengikhlaskan, seandainya pernah ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita masing-masing, kalau ada ya, kita luhurkan dengan memaafkan, dan kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan atau Allah memberikan yang terbaik baginya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah Bapak Ibu. Semoga Pak Saiful Hamid, orang tua kita yang tercinta, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.